Oma, opa, ibu, bapak, saudari, saudara, adik-adik yang terkasih. Bersama-sama kita telah memulai masa Prapaskah ini dengan Rabu Abu. Minggu lalu kita merayakannya. Dan kita diingatkan akan kerapuhan kita sebagai manusia yang ditandai dengan pengolesan abu di dahi kita. Kita berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Dan dalam masa penuh rahmat ini selama 40 hari kita diajak untuk bersama-sama melakukan laku tobat bermati raga. Dan Injil hari ini satu episode dari Lukas yang menggambarkan pada kita juga perjalanan Yesus selama 40 hari di padang gurun untuk mempersiapkan diri memulai karya pelayanannya, mewartakan kabar baik. Dan sebanyak 3 kali Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Cobaan yang pertama adalah iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis ingin agar Yesus menunjukkan kuasa yang dia bisa sebagai Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti, hal yang tidak mungkin. Lalu kemudian cobaan yang kedua, iblis menawarkan kepada Yesus segala kehormatan, kerajaan, dengan syarat ia menyembah iblis. Maka yang ditawarkan juga adalah kuasa, kekuasaan, kemuliaan. Lalu cobaan yang ketiga, Yesus diminta oleh iblis untuk terjun bebas dari ketinggian ke dasar jurang. Kalau you benar-benar anak Allah, pasti gak bakal mati. Pasti ada malaikat-malaikat yang menopang. Maka lagi-lagi Yesus ditantang oleh iblis untuk menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Maka dalam 3 kali pencobaan itu ada satu hal yang kurang lebih diulang-ulang, yakni godaan untuk memperlihatkan kuasa dan juga untuk mendapatkan kuasa. Jadi godaan akan kekuasaan. Itulah yang menjadi pencobaan dalam Injil hari ini. Kuasa adalah godaan hati yang terbesar bagi kita semua. Ada seorang filsuf yang berkata, setiap dari kita punya yang namanya the will to power. Ada kehendak untuk berkuasa, kecil, besar, kadarnya, tapi setiap dari kita memiliki itu. Maka itu yang menjadi juga godaan bagi kita semua, godaan hati yang terbesar untuk berhadapan dengan dorongan untuk berkuasa itu. Kekuasaan itu pada dasarnya bagus, netral. Kekuasaan bisa menjadi baik, membuat kebijakan yang menguntungkan orang banyak. Seorang Katolik yang terlibat sebagai ketua RT misalnya, dalam hal itu sebagai ketua RT, dia punya kuasa, dia punya kesempatan untuk membuat kebijakan yang baik untuk warga di lingkungannya, menolong orang yang nggak bisa dirawat di rumah sakit, dia urus, bantu BPJS-nya, atau dibantu ngurusin KTP-nya sehingga dia punya akses menuju rumah sakit atau memperoleh pendidikan. Itulah kekuasaan yang baik. Tapi juga kekuasaan bisa menjadi jahat ketika kuasa digunakan kemudian untuk menyengsarakan orang lain. Kuasa digunakan untuk menjegal orang lain. Maka saudari-saudari yang terkasih, godaan yang terberat dalam masa laku tapa kita bersama, seperti dalam bacaan Injil hari ini, yang terberat adalah mengalahkan diri kita sendiri. Itulah yang menjadi inti dari segala pertobatan dan segala mati raga
yang kita lakukan 40 hari ini. Kita diajak untuk berkenalan dengan siapa diri kita, mengenal lagi siapa diri kita, kelemahan dan kerapuhan kita, dan syukur-syukur bisa mengalahkan dorongan, bisa mengalahkan nafsu yang berasal dari hati kita sendiri. Maka gereja menawarkan sarana-sarana bagi kita untuk membantu kita untuk berhadapan dengan diri kita sendiri lewat puasa dan pantang. Puasa orang Katolik itu bisa dibilang longgar, dalam arti yang diwajibkan oleh gereja Rabu Abu dan Jumat Agung yang wajib puasanya, Rabu Abu dan Jumat Agung. Lalu hari-hari lainnya kita bisa kemudian menentukan yang terbaik bagi kita. Rabu Abu dan Jumat Agung kita diajak untuk makan 1 kali kenyang, atau ada yang bilang makan kenyang sekali. Ada yang mencoba melakukan itu, kemudian jam 8 malam udah mulai kerucuk-kerucuk gitu ya. Kemudian dia berkata, saya akan menggunakan fasilitas makan tidak kenyang. Jadi makan kenyangnya udah dipakai seperti kuis gitu ya. Saya akan pakai fasilitas makan tidak kenyang Karena Romo buat saya double cheeseburger itu nggak kenyang Romo. Jadi itu nggak masuk dalam kriteria makan sekali kenyang Ya kembali kepada diri kita sendiri nggak ada yang bisa menilai puasa dan pantang kita. Kemudian ada laku yang namanya pantang Mungkin ada yang memutuskan no meat, no sweet nggak ada daging. Menghindari minuman yang manis-manis, minuman kekinian misalnya Atau juga anak-anak Kemarin misa di sekolah itu ada yang bilang, Romo, saya 40 hari mau pantang game. Wah, gimana itu prakteknya? Biasanya saya main video game itu 5 jam per hari. Tapi 40 hari ini saya akan main gamenya 1 jam aja. Jadi bentuknya adalah mengurangi aktivitas. Yang 5 jam jadi 1 jam. Mungkin ini perkara besar untuk anak-anak SMP, SMA dengan video game. Ini pantang yang mereka ingin lakukan sebagai bentuk partisipasi dalam masa pertobatan ini. Maka tentunya puasa dan pantang yang kita lakukan adalah latihan sarana agar kita punya self control, agar kita punya pengendalian pada diri kita sendiri. Pilihan-pilihan ada di depan mata, tapi kita memilih untuk tidak melakukan itu. Kita memilih untuk tidak makan itu, tidak minum itu, tidak berbuat itu. Maka inilah yang menjadi esensi, menjadi inti dari pantang dan puasa. Kita punya keteguhan hati untuk memilih. Maka sekali lagi, puasa dan pantang itu bukanlah sarana, bukanlah tujuan, maaf bukan tujuan. Nggak perlu hebat-hebatan. Saya yang lebih, saya bisa 40 hari makan kenyang 1 kali, hebat-hebatan dengan orang lain. Karena ini semua tujuannya adalah membantu kita untuk mengukur diri kita sendiri dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semuanya mengajak kita untuk semakin bisa bersyukur kepada Tuhan untuk rezeki yang Tuhan beri. Kalau kita nggak makan pagi misalnya ketika makan siang tuh makanannya berasa enak banget padahal makanan biasa aja tapi karena nggak makan pagi kemudian makan siangnya berasa enak banget. Kita menjadi bersyukur untuk apa yang Tuhan beri untuk apa yang kita makan. Kita mengurangi sesuatu dan kemudian kita bisa menerima, merasakan sesuatu yang berbeda. Maka saudari-saudari yang terkasih, inilah yang menjadi juga sama-sama perjalanan kita sebagai peziarah pengharapan di tahun ini. Mari kita wujudkan pertobatan kita melalui doa, sedekah, dan puasa. Doa lewat pertobatan kita yang biasanya sering marah-marah sama anak, mertua sama menantu sama mertua yang biasanya ngomel. Mungkin kita bisa
mengalihkan omel-omelan, marah kita dengan mendoakan, ya, atau memberi senyum kepada mereka, ya. Itu yang menjadi doa kita. Atau juga di tahun ini secara khusus kita menghidupi tahun peziarah pengharapan, ya. Mulai banyak kelompok yang berziarah ke gereja-gereja di 9 Dekenat, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai, ya, berziarah ke 9 gereja. Ada satu kelompok yang 1 hari ziarahnya. Jadi kumpul di meeting point jam 4 pagi. Ya. Lalu kemudian berangkat setengah 5. Lalu berziarah 1 hari full ke 9 gereja di 9 Dekenat. Ada juga kelompok yang dibagi-bagi, ya. 3, jadi 3 kali pergi. Atau juga ada keluarga yang memutuskan, ya, misa di tempat berbeda-beda. Jadi hari ini misa di katedral, minggu depan misa di Tanjung Priok, minggu depannya lagi misa di Cikarang, ya. Jadi ikut misa minggu di gereja itu, kemudian sekalian mengunjungi pintu suci, ya, Porta Santa di gereja-gereja itu. Mungkin ini juga menjadi satu pilihan bagi kita, ya, untuk menghidupi ziarah, agar kita tahu, ya, dalam peziarahan itu kita diajak untuk merenungkan dari mana kita berasal dan kemana kita menuju. Yang kedua adalah sedekah. Apa yang kita kurangi dalam pantang dan puasa ini kemudian kita donasikan. Tapi juga sedekah bisa berarti perhatian yang lebih kepada sesama kita, pada lingkungan. Di gereja Kampung Sawah itu ada satu ritus yang namanya perayaan sedekah bumi. Sedekah bumi itu mereka merayakan bumi yang sudah ngasih banyak untuk kita. Hasil sayur, lauk, ya, tanah, angin, air, ya. Bumi sudah memberikan banyak dan sekarang kita dipanggil juga untuk memberikan sedekah untuk bumi, memberikan perhatian kita kepada lingkungan kita. Maka juga salah satu bentuk pertobatan misalnya dengan, ya, aware dengan apa yang kita pakai, mengurangi plastik, ya. Kemana-mana bawa botol minum sendiri, ya. Minyak jelantah kita tampung, ya. Kita serahkan ke pos-pos tempat dikumpulin minyak jelantah lalu menjadi bisa didaur ulang, ya. Perhatian pada lingkungan hidup bisa juga menjadi bentuk pertobatan ekologis kita di masa Prapaskah ini, ya. Tentunya ini semua dalam rangka mati raga kita diajak untuk sedikit ngerem terhadap keinginan nafsu kita sehari-hari dan kita mendedikasikan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan semakin bersyukur. Mari kita lanjutkan peziarahan hidup kita. Kita syukuri segala berkat yang begitu besar Tuhan berikan untuk kita. Kesehatan, kesejahteraan, keluarga yang bahagia. Dan mari kita lanjutkan juga hidup kita semakin menjadi perpanjangan berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.